Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi yang berjudul Instrumen Non-Tes, Pemberian Tugas dan Percakapan. Saya Windasari Air Haku, ekor Sambuk 054 selaku pemateri pertama akan memulai pemaparan materi kali ini. Yang pertama, mengenai pengertian evaluasi non-tes. Non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap, sosial, dan lain-lain. Kedua, fungsi penilaian non-tes. Ada 5 fungsi yang dikemukakan oleh Hashim. Yang pertama, alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional. Yang kedua, umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Yang ketiga, dalam menyusun laporan pengajuan belajar siswa kepada para orang tuanya. Yang keempat, dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek kognitif, tetapi juga aspek efektif dan psikomotorik. Yang kelima, dapat memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah pada pihak-pihak yang lain karena diperoleh langsung dari proses belajar. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai teknik non-tes. Teknik non-tes dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama yaitu observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga angket, dan yang keempat yaitu melalui catatan anekdot. Observasi pun dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama observasi partisipatif dan observasi non-partisipatif. Yang kedua yaitu observasi sistematis dan observasi non-sistematis. Dan yang ketiga yaitu observasi eksperimental. Dan dalam wawancara pun terdapat beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu perumusan tujuan, yang kedua perumusan kegiatan aspek yang akan dinilai, yang ketiga penyusunan kisi-kisi, yang keempat penyusunan pedoman, dan yang kelima yaitu lembaran penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, ekor Stambuk 046. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami. Pada slide ke-8 ada kuesioner angket dapat ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama ditinjau dari segi siapa yang menjawab, terbagi menjadi 2. Yang pertama, kuesioner langsung. Kuesioner dikatakan langsung jika kuesioner tersebut dikirimkan dan diisi langsung oleh orang yang akan dimintai jawaban tentang dirinya. Kemudian, yang kedua, kuesioner tidak langsung. Kuesioner yang dikirimkan dan yang dimintai keterangannya. Kemudian, ditinjau dari segi cara menjawabnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, kuesioner tertutup adalah kuesioner yang disusun dengan menyediakan pilihan jawaban lengkap sehingga pengisi hanya tinggal memberi tanda pada jawaban yang dipilih. Kemudian yang kedua, kuesioner terbuka adalah kuesioner yang disusun sedemikian rupa sehingga para pengisi bebas mengemukakan pendapatnya. Yang pada slide ke-9 ada catatan anekdot yang baik memiliki syarat. Yang pertama, objektif. Untuk mempertahankan objektivitas dapat dilakukan dengan cara yang pertama, catatan dibuat sendiri oleh guru. Yang kedua, pencatatan dilakukan segera setelah suatu kegiatan terjadi. Kemudian yang ketiga, deskripsi dari suatu peristiwa dipisahkan dari tafsiran pencatatan sendiri. Kemudian yang kedua, ada deskriptif. Adalah catatan suatu peristiwa mengenai murid, hendaknya lengkap disertai latar belakang. Percakapan dicatat langsung dan kejadian-kejadian dicatat secara tersusun sesuai dengan kejadiannya. Kemudian syarat yang ketiga adalah situasi yang dicatat adalah situasi yang relevan dengan tujuan dan masalah yang menjadi perhatian guru sesuai keadaan murid. Kemudian pada slide ke-10 ada langkah-langkah dalam mengembangkan instrumen non-teks itu terbagi lagi. Yang pertama, menentukan spesifikasi instrumen. Dibagi menjadi 5. Yang pertama, instrumen sikap, instrumen minat, instrumen konsep diri, dan instrumen moral. Kemudian yang kedua adalah menulis instrumen. Yang ketiga, menentukan
Skala pengukuran adalah seperangkat aturan yang diperlukan untuk mengkuantitatifkan data dari pengukuran suatu variabel. Kemudian yang 4, penskoran adalah suatu proses pengubahan jawaban instrumen menjadi angka-angka yang merupakan nilai kuantitatif dari suatu jawaban terhadap item dalam instrumen. Yang kelima, menelaah instrumen. Yang keenam, melakukan uji coba. Yang ketujuh, menganalisis hasil uji coba. Yang kedelapan, melaksanakan pengukuran. Dan yang kesembilan, menafsirkan pengukuran. Itulah tadi hasil dari pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.